Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Abdullah. Nama saya Nanda Rizky Putri. Saya Putra Tausiah. Nama saya Abdul Ghani Dayat. Baiklah, di sini kami mendapatkan tugas geologi batuan karbonat yang merupakan pulau yang berada di daerah Sulawesi. Di sini kami akan menjelaskan sekilas tentang geologi batuan karbonat daerah Sulawesi terkait dengan sebaran. Baik, langsung saja. Baiklah, di Sulawesi itu sendiri tentang batuan daerah Sulawesi merupakan daerah yang memiliki tektonik yang sangat kompleks dan banyak dikontrol oleh keberadaan struktur geologi yang mengakibatkan daerah ini secara geologi sangat menarik untuk diteliti. Daerah Sulawesi dikontrol oleh megastruktur, yaitu sesar Palu Koro, dan juga pada daerah Sulawesi ini dikontrol oleh lempeng-lempeng kecil yang mengakibatkan beragam fenomena geologi yang berada pada daerah ini. Lempeng yang mengontrol daerah Sulawesi terdiri dari banggai sia dan juga tukang besi. Oleh karena peristiwa geologi sangat kompleks dan tidak menutup kemungkinan akan terangkat ke permukaan diakibatkan tektonik maupun keadaan kejadian transgresi dan regresi air laut. Saya kira selanjutnya korelasi stratigrafi yang akan dijelaskan oleh saudara Fitria. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. Mungkin saya akan menjelaskan tentang persebaran dari batuan karbonat di daerah Sulawesi. Jadi di peta persebaran karbonat di Sulawesi ini terdapat formasi yang terdapat di daerah Sulawesi ini. Contohnya seperti terdapat formasi KTL yang merupakan batu gamping kedolo, dan terdapat formasi Jo, Didi, KL atau batu gamping Matano, dan terdapat formasi MT, MM atau batu gamping Malihan. Ada juga terdapat formasi GL, TGL, TEFS atau batu gamping Solodik, dan terdapat juga formasi TETR atau batu gamping Toraja. Dan banyak lagi terdapat formasi seperti TL, TNPE, TNPL, TUMN, dan TPL seperti batu gamping Walanae, dan formasi TPPL, batu gamping Pusu, dan terdapat formasi TTJL atau batu gamping Tonaka, dan terdapat batu gamping TMPL, batu gamping Bilungga, dan terdapat formasi TMN, TINP yang dimaksud dengan batu gamping Tenasa, dan seginilah formasi-formasi yang terdapat di daerah Sulawesi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda Rizky tentang korelasi stratigrafi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi stratigrafi sebaran batu gamping di Pulau Sulawesi. Nah, bisa dilihat sini itu daerah-daerahnya, yaitu ada Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa formasi. Untuk di Sulawesi Utara itu terdapat beberapa formasi. Lalu untuk yang di Gorontalo itu ada formasi Kiki itu formasi batu gamping. Nah, untuk dapat dari situ terjadi beda fasies antara TMLS dan TMTL. Kemudian dapat dilihat lagi di Sulawesi Tengah juga terdapat itu ada sebaran batu gamping juga. Di bawahnya itu ada formasi TEFS, TPPI, kemudian ada KML. Hingga di Sulawesi Selatan itu terdapat formasi ini masih KML juga, lalu TMT. Baiklah, selanjutnya akan diberikan kesimpulan oleh Nova Abdullah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geologi batuan karbonat pada daerah Sulawesi. Seperti yang kita lihat,
Sulawesi itu merupakan daerah yang sangat kompleks secara keberadaan tektonik. Hal tersebut dibuktikan bisa direkam dari jejak-jejak batuan-batuan tua yang mengontrol dari pembentukan Pulau Sulawesi atau komposisi dari si Pulau Sulawesi. Dapat dilihat pada daerah-daerah sekitar timur di sini. Ini merupakan bagian-bagian dari Sulawesi Tengah. Itu merupakan keterdapatan dari batuan-batuan gamping tua. Contohnya formasi yang paling tua itu ada yang namanya formasi TR Trias Jura si Batu Gamping yang terdapat di sekitar sini. Ini merupakan formasi yang merupakan formasi paling tua. Hal tersebut membuktikan bahwa daerah Sulawesi ini pernah terjadi pengangkatan. Pengangkatan itu menjelaskan dari si basement Pulau Sulawesi itu mengangkat ke atas dan intinya itu ada si formasi yang berumur Trias dan Jura. Selain itu pada umur kapur, kurun Mesozoikum, itu tuh juga terdapat batuan-batuan. Jadi pada interval Trias, Jura hingga kapur pada daerah Sulawesi Tengah terjadi pengendapan batuan gamping yang sangat besar sampai dengan umur tersier. Itu dibuktikan dengan TMS. Itu kalau secara kondisi biologi menunjukkan bahwa daerah Sulawesi Tengah ini pada awalnya merupakan daerah laut sehingga terjadi setelah itu pada daerah sini terjadi pengangkatan. Pada umur Jura itu terjadi pengangkatan, sedikit pengangkatan itu ditandai dengan si beda fasies. Beda fasiesnya itu antara si formasi JNS dengan JTL. JTL itu si Jura Batu Gamping Tetambahu dengan si JNS dari formasi yang merupakan batuan-batuan breksi. Jadi di sini aktif juga aktif sehingga terjadi pengangkatan pada sebagian daerah Sulawesi Tengah dan terjadi juga pengendapan batu gamping pada daerah Sulawesi Tengah. Selanjutnya pada rentan umur kapur itu tuh terjadi lagi pengendapan dari formasi KML. Selanjutnya pada fase yang pada fase tersier itu terjadi lagi pengendapan dan juga ada pengendapan atau pengangkatan dari si formasi MTPM. MTPM itu merupakan daerah-daerah yang dikontrol oleh sebaran batuan-batuan tsunami terkait dengan beda fasiesnya pada daerah sini. Terus pada zaman tersier akhir atau oligosen. Pada zaman oligosen itu terjadi pengendapan dari rentan oligosen awal sampai oligosen akhir. Jadi pengendapan. Selanjutnya pada daerah Sulawesi Tengah ini terjadi kekosongan selama zaman Neogen hingga zaman Kuarter. Itu membuktikan bahwa pada daerah ini terjadi pengangkatan alias tidak terjadi pengendapan batuan karbonat alias pada rentan itu tuh daerah Sulawesi Tengah ini terjadi pengangkatan. Selanjutnya pada daerah Sulawesi Barat itu tuh tidak terdapatnya batuan-batuan yang berumur tua. Yang paling tua itu hanya berumur tersier yang tepatnya pada umur Paleosen. Dari peta ini dibuktikan bahwa sebaran batu gamping itu yang paling banyak itu pada daerah-daerah di sini. Daerah Sulawesi itu kan yang mengakibatkan daerah di sini bisa terangkatnya batu gamping yang berumur sangat tua. Satu itu dikontrol oleh di sini nih ada mikrolempeng dan juga di sini ada mikrolempeng ini yang namanya tukang besi dan ini namanya sula. Itu jadi mengakibatkan subduksi yang itu tuh mengakibatkan pengangkatan dari formasi-formasi yang berada di daerah sini. Jadi dapat disimpulkan pada daerah Sulawesi ini merupakan sebaran batu gampingnya tuh paling banyak tuh pada daerah-daerah baratnya, daerah-daerah timur dari Pulau Sulawesi dan sangat sedikit pada daerah-daerah tenggara, bahkan tidak ditemukan
ditemukan pada daerah tenggara. Itu menandakan bahwa pada daerah tenggara dari ini merupakan daerah tinggian pada zaman dahulu. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.